Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen zakat modern. Hmm, Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zidni Ilmaya dari Prodi Pariwisata kelas C1R dengan NIM 2250 3080 11 11 021. Nah, sebelum masuk ke manajemen zakat modern, apa sih zakat itu? Jadi, zakat itu sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. Lalu, manajemen zakat sendiri itu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap pengelola zakat berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia, seperti mesin gitu. Melalui proses tertentu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai sesuatu yang baru dan mutakhir, baik itu baru dalam hal cara berpikir maupun cara bertindak. Uh, Unsur implementasi manajemen zakat. Jadi ada beberapa unsur implementasi. Yang pertama ada memiliki prinsip dalam pengorganisasian. Nah, prinsip dalam pengelolaan atau manajemen zakat terkini menjadi sangat penting keberadaannya, karena hal ini sangat berkaitan dengan komitmen atas kesungguh-sungguhan dalam mengelola zakat itu sendiri. Lalu terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Di antaranya yang pertama ada prinsip keterbukaan. Artinya, dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua ada prinsip sukarela, yang berarti bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi kayak masyarakat tuh ikhlas dari dalam diri sendiri, tidak dipaksakan. Lalu yang ketiga ada prinsip keterpaduan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya, baik secara internal maupun eksternal. Lalu ada prinsip profesionalisme, yang berarti dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah ada memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visi merupakan arah kemana organisasi itu akan menuju, sementara misi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang akan dituju. Sedangkan tujuan adalah hasil akhir dari semua kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengelolaan pengelolaan zakat, maka tujuan akhirnya adalah terangkatnya masyarakat yang berekonomi lemah menjadi masyarakat yang berekonomi kuat, atau terangkatnya masyarakat dari kemunduran kepada kemajuan. Lalu yang ketiga adalah memiliki perencanaan yang matang. Sebuah perencanaan yang matang adalah perencanaan yang dilakukan melalui proses yang benar, sehingga perencanaan yang dibuat memiliki kekuatan konsep yang akan dijadikan rujukan bagi semua kegiatan yang akan dilakukan sesudahnya. Ada beberapa proses yang perlu dilakukan dalam merencanakan. Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari, memberikan gambaran tentang proses perencanaan itu melalui tahapan. Yang pertama, melakukan analisis terhadap data. Yang kedua, pengambilan keputusan perencanaan. Lalu ada operasional. Maksud operasional ini adalah bahwa perencanaan yang sudah menjadi keputusan itu mampu dioperasionalkan dan harus dioperasionalkan, karena memang keputusan yang dilakukan benar-benar merupakan refleksi dari data dan fakta yang telah terkumpul dan sudah melalui penganalisan yang cermat.
Lalu yang kelima ada memiliki sistem keuangan yang transparan. Dana zakat yang dikumpulkan merupakan titipan dari para muzaki yang mempercayakan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga. Jika percaya para muzaki semacam ini tidak selayaknya jika dana zakat itu tidak dikelola dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan memenuhi standar akuntansi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pribadi maupun organisasi, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga terhindar dari indikasi penggunaan dana zakat yang tidak semestinya. Lalu yang keenam ada memiliki pola rekrutmen SDI yang terpercaya. Memiliki pola rekrutmen sumber daya insani yang terpercaya ini sebuah organisasi yang dikelola dengan cara yang modern harus memiliki pola yang terpercaya. Maksudnya adalah pola rekrutmen yang dilakukan memenuhi standar perekrutan yang benar, yaitu sebuah perekrutan di samping memperhatikan visi, misi, dan tujuan organisasi, juga memperhatikan nilai-nilai yang akan dibangun organisasi di masa mendatang. Lalu selanjutnya ada menetapkan prinsip-prinsip rekrutmen SDI atau sumber daya insani. Ada beberapa prinsip yang perlu dijadikan pedoman dalam perekrutan SDI zakat. Yang pertama adalah mutu SDI harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, mutu-mutu SDI yang disiapkan harus dipenuhi analisis SDI dan job-job seperti yang telah dirancang sebelumnya. Ketiga, perencanaan kebutuhan SDI yang tepat yang diimbangi dengan perencanaan biaya yang tepat pula. Keempat, adanya fleksibilitas, maksudnya adalah adanya keluasan dalam proses perekrutan, baik saat menetapkan jumlah SDI maupun kompetensi SDI. Yang kelima, adanya pertimbangan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum positif tentang ketenagakerjaan. Lalu yang kedelapan ada melakukan penyeleksian. Seleksi ini sangat penting dalam proses penerimaan SDI karena melalui seleksi akan diperoleh calon SDI yang memiliki kompetensi sesuai dengan job analisis maupun dengan job description yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada melakukan penempatan atau penugasan. Semua kegiatan yang dilakukan berupa rekrutmen dan seleksi akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya jika para calon SDI yang telah terpilih berdasarkan kompetensi dan job-job yang tersedia tidak ditempatkan atau diberi job sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi misal ada calon SDI yang dia bidangnya di bidang akuntansi penghitungan. Jadi kita sebagai kita sebagai penyeleksi SCI harus menempatkan dia di tempat yang semestinya, di akuntansinya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada memiliki konsep terkini tentang spiritual management. Di akhir-akhir ini muncul paradigma baru tentang manajemen, yaitu perlunya menekankan nilai-nilai spiritualis, di mana nilai ini akan membuka mata kita mengenai pentingnya spiritualitas dalam pengelolaan organisasi. Di sini perlu mengintegrasikan spiritual ke dalam manajemen karena tidak ada organisasi yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya jiwa spiritual. Lalu ada upaya modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat. Nah, model pengelolaan zakat tradisional konvensional adalah pengelolaan yang dilakukan sambil lalu atau sekadarnya saja, temporer, pendek, terbatas, dan dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Maksudnya tidak ada sifat daya saing gitu. Jadi tidak ada persaingan gitu. Lalu berikutnya ada ciri utama pengelolaan zakat yang modern dan profesional. Yang pertama ada pengelolaan zakat secara full time, lalu ada dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Yang ketiga, seluruh pengelola mendapat balas jasa yang wajar. Lalu yang keempat, orientasi penilaian di dalam lembaga. Yang kelima, telah menggunakan cara-cara sesuai standar manajemen modern. Dan yang terakhir, telah mengimplementasikan transparan dan akuntabilitas lembaga.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.